Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Arbianto, NPM 22312004, kelas IF 21AB. Di sini saya akan membahas sistem informasi pada rumah sakit untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi yang diajarkan oleh Miss Fenty Aryani, STMkom. Langsung saja masuk ke pembahasan. Sistem informasi rumah sakit. Yang pertama, analisa model. Model apa sih yang digunakan dalam melakukan training pada karyawannya? Yang kedua yaitu sumber daya fisik. Arus manakah yang paling penting untuk dikendalikan? Yang ketiga yaitu sistem konseptualnya. Sistem lingkaran terbuka atau tertutupkah yang sesuai dengan perusahaan rumah sakit? Nah, lanjut ke analisa model. Yang pertama yaitu kita menggunakan model matematika. Model matematika juga ini dapat digunakan dalam pelatihan karyawan rumah sakit untuk berbagai tujuan. Ini termasuk pada penggunaan model statistik dalam analisis pasien. Karyawan yang terlibat dalam analisis data medis dapat diberikan pelatihan tentang penggunaan model statistik untuk mengidentifikasi tren kesehatan pasien, meramalkan kebutuhan sumber daya, atau menilai hasil pengobatan. Nah, yang kedua yaitu manajemen inventaris obat dan perlengkapan medis. Nah, pelatihan dapat mencakup penggunaan model matematika dalam mengelola inventaris obat dan perlengkapan medis, termasuk peramalan persediaan, pengadaan yang efisien, dan pemantauan tanggal kedaluarsa. Yang ketiga yaitu jadwal operasi dan penjadwalan pasien. Karyawan rumah sakit dapat dilatih dalam penggunaan model matematika untuk mengoptimalkan jadwal operasi dan penjadwalan pasien, sehingga sumber daya rumah sakit digunakan secara efisien. Berikutnya, yaitu yang kedua, arus apa yang harus dikendalikan? Yaitu arus pasien. Kenapa? Yang pertama, penjadwalan dan pengelolaan kapasitas rumah sakit perlu memantau dan mengelola jumlah pasien yang datang dan kapasitas ruangan tersedia agar tidak terjadi kelebihan beban atau kekurangan sumber daya. Yang kedua yaitu logistik pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus mengelola aliran pasien melalui berbagai unit perawatan, mengordinasikan layanan dan sumber perawatan yang sesuai dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya medis. Ini mencakup pengendalian persediaan obat-obatan, alat medis, dan peralatan kesehatan lainnya agar tersedia dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem konseptualnya. Menurut saya konseptualnya rumah sakit memiliki lebih cenderung ke sistem lingkaran tertutup daripada lingkaran terbuka. Alasannya kita lihat di sini. Pengawasan ketat asas proses medis. Rumah sakit harus mengendalikan prosedur medis, pengobatan, dan perawatan pasien dengan cermat. Ini adalah proses yang sangat terstruktur dan terkontrol. Yang kedua itu kepatuhan terhadap standar kesehatan. Rumah sakit harus mematuhi standar kesehatan yang ketat dan protokol medis untuk memastikan pasien menerima perawatan yang aman dan efektif. Yang ketiga yaitu keamanan dan privasi pasien. Rumah sakit harus menjaga keamanan dan privasi pasien dengan cermat yang memerlukan kontrol ketat terhadap informasi. Nah, dari ketiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah sakit lebih cenderung ke sistem lingkaran tertutup. Namun, rumah sakit juga memiliki elemen yang terbuka ke pengaruh eksternal seperti perubahan dan pengaturan kesehatan, teknologi medis baru, atau tren kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, elemen-elemen sistem lingkaran terbuka dalam operasi rumah sakit yang memerlukan respon terhadap perubahan eksternal, tetapi fokus utamanya pada pengendalian dan pengelolaan yang ketat. Kalau kita lihat dari diagram,
diagram tabel atau struktur lah, struktur gambar sistem lingkaran tertutup yang ada di samping sebelah kiri ini. Nah, dari tujuannya di pusat sistem ini kita memiliki tujuan utama rumah sakit yang mungkin termasuk memberikan perawatan kesehatan berkualitas, meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Nah, berikutnya, mekanisme pengendalian ini untuk mencapai tujuan-tujuan ini, rumah sakit harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif. Ini termasuk prosedur, pedoman, kebijakan, dan protokol yang digunakan untuk mengelola operasi rumah sakit. Mekanisme pengendalian ini berfungsi sebagai penghubung antara tujuan dan tindakan yang sebenarnya. Berikutnya, input. Input dalam sistem ini mencakup berbagai faktor dan informasi yang memasuki rumah sakit. Ini bisa berupa data medis pasien, kebutuhan sumber daya, peraturan kesehatan yang berlaku, dan sebagainya. Input ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang akan diambil. Berikutnya ke transformasi. Proses transformasi adalah langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengolah input. Ini termasuk penjadwalan pasien, alokasi sumber daya, pengelolaan persediaan obat-obatan, perawatan medis, dan proses lain yang terlibat dalam memberikan layanan kesehatan. Outputnya, output adalah hasil dari transformasi yang telah dilakukan oleh rumah sakit sebagai respons terhadap input. Nah, ini mencakup laporan keuangan, jadwal operasi, hasil perawatan pasien, dan sebagainya. Output ini memungkinkan rumah sakit untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan mereka telah tercapai. Dalam sistem lingkaran tertutup ini, mekanisme pengendalian berfungsi untuk memantau dan mengendalikan proses transformasi atau operasi berdasarkan input yang diterima dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, hasil dari proses transformasi atau output dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai, dan jika perlu, mekanisme pengendalian dapat digunakan untuk mengubah input dan operasi yang sesuai agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini menciptakan siklus berkelanjutan yang memungkinkan rumah sakit untuk terus meningkatkan layanan dan efisiensi mereka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.